Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan hati saya dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon belas kasihan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu memohon belas kasihan-Mu, agar kami mengerti firman Tuhan yang kami akan baca dan dengarkan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan pencerahan di dalam hati kami, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Engkaulah yang memberkati dan menyertai kami, untuk kami menjadi pelaku firman. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan demikianlah. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perintah Tuhan Yesus di dalam konteks khotbah di bukit ini jelas dan tegas. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa demikian? Karena memang penghakiman yang sejati, yang adil, yang suci, yang benar hanya ada pada Tuhan Allah. Ini memberikan kepada kita pengertian bahwa kita tidak punya hak menghakimi sesama saudara kita. Apalagi itu berkaitan dengan kehidupan yang kekal, berkaitan dengan keberadaannya di hadapan Allah Bapa kita. Jangan kamu menghakimi, karena kita tahu ada kemungkinan dan kecenderungan kita menghakimi dengan alasan, dengan cara, dan ukuran yang bukan dari Tuhan adanya. Bagaimana dengan pengadilan yang ada di dunia ini? Di mana kita tahu negara dan pemerintah memiliki lembaga pengadilan. Ada hakim-hakim yang diberikan wewenang untuk mengadili seseorang. Tentulah itu adalah otoritas kewenangan yang diberikan Tuhan Allah di dalam institusional kenegaraan, dalam suatu pemerintahan, untuk menegakkan dan menjalankan keadilan Tuhan. Melalui pemerintah, keadilan Tuhan ditegakkan dan dinyatakan. Ada ukuran yang disampaikan dan dinyatakan melalui negara dan pemerintah ini. Selain kebajikan moral, hati nurani, terlebih khusus adalah perundang-undangan yang berlaku. Seorang hakim akan membawa seorang terdakwa atau tersangka untuk diadili berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, berdasarkan perbuatan yang tidak benar, lalu dijatuhkan vonis atas kesalahan tersebut, atas kejahatan tersebut, dan diberikan sanksi hukuman. Ada ukuran yang dipakai, ada cara yang dijelaskan, ada penyelidikan dan penyidikan yang tegas, dan seluruhnya harus diperhatikan dari sisi apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa sebenarnya yang ada di dalam proses pengadilan tersebut. Tentulah hal itu berbeda dengan teks yang kita baca ini. Ini berkaitan dengan relasi kita pribadi, antar pribadi, di mana Tuhan mengatakan kamu menghakimi saudara-saudaramu. Menghakimi menurut ukuran siapa? Menghakimi berdasarkan apa? Dan apa yang menjadi motivasi, tujuan dari menghakimi saudara-saudara kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan di dalam ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai, ukuran yang kamu pakai, Tuhan akan juga menyatakan itu
kepadamu. Jadi hati-hati dan bijaksanalah menyampaikan pendapat, menyatakan koreksi, teguran, bahkan sesuatu yang mungkin kita sampaikan kepada orang lain dan itu sebenarnya menghakimi. Karena kita harus menyadari ketika kita menghakimi, menyatakan kesalahan orang lain, kita harus koreksi diri kita dulu. Kita harus periksa diri kita dulu. Apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Dan apakah kita tidak pernah melakukan apa yang orang lain melakukannya salah dan tidak benar? Kita seperti orang munafik. Kita maunya orang lain itu baik, benar, adil, suci, tidak bersalah. Tetapi kita sendiri tidak mau menempatkan diri sebagaimana seharusnya kita menilai orang lain. Coba tempatkan diri kita di hadapan orang lain bahwa kita sedang dihakimi orang lain. Apa yang terjadi di dalam perasaan kita? Apa yang terjadi di dalam benak kita? Seringkali kita melihat orang lain menurut kacamata kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Padahal kita tahu, kalau itu ditempatkan pada diri kita, mengapa besarnya balok itu, betapa besarnya kesalahan kita yang sebenarnya lebih berat daripada orang lain. Itu sebabnya di dalam teks ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita jangan menghakimi. Lihat selumbar di mata orang, itu jauh lebih mudah. Tapi melihat balok di mata kita, kita tidak jujur. Kita munafik. Apa yang menyebabkan kita melakukan penghakiman kepada orang lain? Setidaknya secara negatif sering kita memberi penilaian dengan gegabah, sembarangan, asal ucap, asal menuduh. Kita melakukannya itu karena rasa benci, karena kesal, tidak suka kepada orang tersebut. Sehingga kita apapun yang dilakukan orang tersebut, kita menghakiminya. Menganggapnya salah, menganggapnya tidak benar, menganggapnya tidak suci. Bahkan kita berusaha menjelek-jelekan nama baiknya. Kita menduga-duga apa yang terjadi di dalam diri orang lain. Ketika orang lain bertindak, berbuat, dan menyatakan sesuatu secara publik, atau orang lain itu mencoba untuk menunjukkan dirinya, kita menduga-duga. Lalu menjatuhkan vonis bahwa orang tersebut salah, jahat, tidak benar. Ini yang terjadi pada diri orang-orang munafik. Kata-kata yang disampaikan dan dilontarkan itu menyakitkan. Misalnya saja, saya makan di sebuah restoran, lalu saya menikmati berkat Tuhan itu. Entah bagaimana seorang teman yang bersama-sama saya dengan saya makan, memfoto saya bersama dengan rekan-rekan yang makan itu, lalu memposting itu di grup media sosial. Tiba-tiba, respon daripada orang yang melihat, memperhatikan, dan menyaksikan melalui foto itu, memberikan statement yang menyakitkan dan melukai, dengan kata-kata kasar dan tidak bermartabat. Misalnya dianggap bahwa kita makan itu rakus, tidak memperhatikan kesehatan, bahkan tidak peduli dengan masa depan anak keturunan kita. Itu bukan saja memberikan rasa ketidakadilan. Apakah dia tahu? Apakah orang-orang yang berespon itu mengerti persoalan yang sesungguhnya? Tentu tidak. Mereka hanya melihat foto, tidak pernah tahu isi hati daripada orang yang sedang makan tersebut yang ada di dalam gambar itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, jangan menghakimi. Apalagi kalau sudah melihat orang lain dengan ejekan yang menjijikan, yang kalau ditempatkan pada dirinya, jauh lebih buruk. Tetapi, orang-orang munafik itu akan pandai membela diri, akan suka melakukan segala sesuatu tanpa belas kasihan, tanpa kenal ampun, mencelakakan, dan menilai orang lain itu dengan perbuatan-perbuatan yang sekilas saja dilihatnya. Itulah orang-orang munafik. Orang-orang yang melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matanya, kesalahan yang ada padanya, tidak pernah dia singkirkan. Hati-hati, jangan cepat-cepat memberi penilaian
tentang sesuatu yang terjadi pada diri orang lain. Dengarkan, perhatikan, lalu berikan penjelasan, penegasan langkah-langkah yang konkret. Kalau kita memberi penilaian yang salah, menjelek-jelekan orang lain, bahkan tubuhnya pun dijadikan bahan candaan yang tidak berkenan, body shaming. Itu sungguh memalukan. Tuhan Yesus menegur orang-orang yang seperti ini, jangan menghakimi. Itu dosa besar, kejahatan besar. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, harus kita memiliki sikap yang benar. Kalau kita tidak mau menghakimi orang lain, kita tidak mau dihakimi orang lain, kita harus menjaga sikap kita. Sikap kita apa? Kita harus betul-betul menjaga mulut kita, mata kita, cara pandang kita. Apalagi di zaman media sosial ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, langsung jemari kita menuliskan respon, tanggapan, konsep, prinsip yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa yang sedang dan sudah terjadi tentang orang yang sudah dan sedang dihakiminya. Itu sungguh memalukan. Sungguh Tuhan marah atas orang-orang munafik tersebut. Buang dulu balok di mata kita. Singkirkan dulu itu. Jangan berlebihan menegur orang lain. Tuhan katakan, tegurlah empat mata kalau memang dia salah. Atau dia kekurangan hikmat. Beri dia penjelasan. Kalau kita memberikan penjelasan itu di media sosial, itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan sebagai orang percaya. Apalagi kalau dia menganggap diri sebagai hamba Tuhan, orang Kristen, orang yang dipakai Tuhan melayani, tetapi hidupnya, cara pandangnya terhadap orang lain, sangat-sangat munafik dan memalukan. Karena itu Tuhan katakan, jangan menghakimi, karena engkau akan dihakimi dengan cara yang sama. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Sikap yang kedua, murah hati. Murah hati berarti kita mencoba memahami orang tersebut, memanggilnya, memberi solusi, memberikan penjelasan. Bahkan kalau kita mau, kita boleh mendengarkan apa ya yang menjadi alasan dia bertindak, bersikap. Lalu kita memberikan nasihat. Nasihat secara personal tentunya. Secara pribadi. Bukan di media sosial. Bukan di publik, di tempat umum. Atau di tempat pertemuan umum. Tidak demikian. Itu cara kekanak-kanakan dan yang munafik. Mungkin saudara pernah mengalaminya atau pernah melakukannya. Bertobatlah. Tuhan sangat marah terhadap orang-orang jahat seperti itu. Kita harus menilai secara proporsional. Tentulah kita harus tempatkan orang tersebut secara proporsional. Berdasarkan apa kita menilai, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, lalu memvonis. Harus proporsional. Kalau saya makan di kedai makan, lalu kemudian orang menilai saya Rudi rakus, Rudi tidak memikirkan anak cucu, Rudi tidak memikirkan masa depan keluarga. Bukankah itu tidak proporsional? Atau ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, dan kemudian pekerjaan kita tidak langsung selesai, lalu kita memberikan penilaian dan vonis, Rudi itu malas, Rudi itu tidak bisa bekerja sama, dan sebagainya. Apakah cara kita melakukan itu proporsional? Sikap kita sudah murah hati? Tindakan kita sudah benar-benar di dalam kasih? Jawabannya tidak. Karena mereka yang melakukan itu adalah orang-orang munafik yang jahat. Jahat di mata Tuhan. Bagaimana kita seharusnya memberikan teguran? Karena menghakimi itu beda dengan teguran. Menegur berarti kita memberi solusi. Memberi solusi yang baik. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengatakan, tegurlah empat mata. Yang kedua, kita harus periksa dosa kita sendiri. Jangan-jangan ketika kita menghakimi orang lain, menilai orang lain, memvonis orang lain, ternyata kita sendiri pun seperti itu, bahkan jauh lebih buruk. Jauh lebih tidak benar. Jauh lebih tidak suci. Hati-hati, jangan tergesa-gesa. Periksa dosa-dosa sendiri. Koreksi sendiri. Jangan berusaha membenarkan diri sendiri. Padahal dosa yang lebih besar sudah kita lakukan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita berusaha untuk mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita mendahului Tuhan menyatakan kasih-Nya dan kehendak-Nya. Jangan menghakimi. Perintah Tuhan ini tegas, secara personal, bukan secara kelembagaan kenegaraan.
Bolehkah kalau begitu kita menegur orang lain? Boleh. Kalau ada seseorang yang bersalah atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita boleh tegur. Panggil dia, ajak bicara. Dengan tentunya kita sudah mempersiapkan diri, mendoakannya, memberikan kesempatan untuk memberikan solusi, dan belajar mendengar apa yang menjadi masalah di dalam hidupnya. Itu baru orang bijak. Itu baru orang percaya. Itu baru murid Kristus. Tetapi kalau kita segera gegabah lalu memberikan penghakiman, hati-hati. Ukuran yang engkau lakukan dan engkau nyatakan kepada orang lain, itu juga yang engkau akan terima. Demikian Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita. Ingatlah, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Apalagi kalau berkaitan dengan hidup kekal dan keselamatan hidup kekal. Seringkali karena kita punya doktrin yang cukup komprehensif, pengertian yang cukup bertanggung jawab, lalu kita cepat sekali menghakimi orang lain dengan nasib kekekalannya, hidup kekekalannya di masa depan. Kita menilai orang lain itu pasti akan ada di neraka, pasti tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Berdasarkan apa? Pemikiran, konsep, konstruksi, cara pandang kita yang seolah-olah itu paling benar. Ingat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari depan seseorang, nasib kekekalannya, hidup atau kematiannya, Tuhan yang menentukan. Kita hanya diberikan otoritas menyampaikan firman, menyatakan kehendak Allah. Kita tidak punya hak memberikan vonis kepada siapapun tentang kehidupan kekalnya. Kita adalah sesama manusia yang berdosa, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan semakin memberikan wawasan kepada saudara-saudara sekalian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami dan mengkoreksi kami agar kami tidak gegabah dan bersegera menghakimi sesama saudara kami. Ajar kami memiliki hati yang berbelas kasihan, yang murah hati, yang mau memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi orang yang mungkin saja berdosa atau melakukan hal yang tidak berkenan. Ya Bapa, kasihanilah kami, jangan biarkan kami menjadi orang munafik, di mana balok di mata kami tidak pernah kami singkirkan, tapi kami seolah-olah memainkan peran seperti hakim yang mempunyai hak memberikan vonis kepada orang lain. Ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami, dan berilah kepada kami hati yang takut akan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.